Hai teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau lagi di luar negeri, terus ada yang tanya, kamu dari mana? Gimana cara mereka tahu kalau kamu itu orang Indonesia? Apa yang bikin kita beda dengan orang Jepang, Amerika, atau Korea? Nah, itu yang namanya identitas. Hari ini kita bakal kupas dengan santai mengenai esensi dan urgensi identitas nasional. Esensi dan urgensi identitas nasional ini kita dapat melihatnya sebagai kunci pembangunan bangsa dan karakter. Kenapa sih identitas nasional ini penting banget buat Indonesia? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Suheri. Kita akan mengupas materi-materi mengenai pendidikan kewarganegaraan. Nah, judul kali ini yaitu mengenai identitas nasional. Identitas ini bisa buat diri sendiri, kelompok, sampai negara. Kayak kalian kan punya KTP, ada nama, alamat, agama, jenis kelamin, itu merupakan identitas pribadi. Nah, kalau keluarga kalian dikenal sebagai keluarga yang suka gotong royong atau aktif di acara RT, itu namanya identitas kelompok. Negara juga punya identitas. Indonesia dikenal sebagai negara yang punya Bhinneka Tunggal Ika, ramah, beragam suku, budaya, dan terkenal dengan Pancasila. Itu semua identitas nasional kita. Coba bayangin, kalau nggak punya identitas, siapa yang mau ngakuin kita? Negara lain bingung, kita ini negara apa? Kayak main bola, tapi nggak pakai seragam. Wasit aja bingung, ini tim mana ya? Identitas nasional ini bikin negara kita diakui, dihormati, punya wibawa, dan pastinya bikin kita bangga sebagai orang Indonesia. Tapi lebih dari itu, identitas nasional tuh kayak lem perekat yang nyatuin kita. Indonesia itu luas banget. Suku, agama, budaya beda-beda. Kalau nggak ada identitas nasional kayak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bisa-bisa kita ini gampang terpecah belah. Contoh deh, waktu timnas Indonesia main bola, semua bersatu dukung Garuda. Nah, itu kekuatan identitas nasional. Terus, hubungannya sama pembangunan bangsa dan karakter apa? Kalau kita sadar dan bangga dengan identitas nasional, kita jadi peduli sama negara ini. Kita jadi semangat buat bangun Indonesia yang lebih baik. Misalnya, lebih peduli lingkungan, nggak buang sampah sembarangan, atau semangat bikin inovasi buat negeri sendiri. Itu kan bagian dari karakter bangsa juga. Jadi, teman-teman, esensi identitas nasional itu penting banget karena bikin kita diakui dunia, menyatukan keberagaman kita, mendorong kita berkontribusi untuk bangsa. Mulai sekarang, yuk kita kenali dan bangga sama identitas nasional kita. Karena itu kunci buat Indonesia maju. Berikutnya, coba kita telusuri konsep dan urgensi identitas nasional ini. Pernahkah teman-teman merenung dan bertanya tentang Indonesia? Apa yang menjadikan Indonesia ini unik di antara negara lain? Apa yang membuat kita dikenal sebagai bangsa Indonesia? Konsep identitas nasional terdiri dari dua kata. Nah, ini kita lihat definisi identitas nasional. Identitas dan nasional, inilah dua kata yang membangun menjadi identitas nasional. Identitas berasal dari kata identity, yang berarti ciri khas, yang melekat pada seseorang atau kelompok. Nasional berasal dari kata nasional, yang berkaitan dengan kebangsaan. Identitas nasional adalah penanda yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, seperti KTP yang menunjukkan siapa kita. Identitas nasional menunjukkan siapa kita sebagai bangsa. Menurut Tilar dalam bukunya di tahun 2007, identitas nasional terkait dengan keberadaan bangsa. Seseorang memiliki arti karena hidup di tengah masyarakat dan bangsa. Lalu ada menurut Sudarsono tahun 2002 menyebutkan bahwa identitas sebagai jati diri, yakni siapa diri kita sebenarnya.
Jati diri bangsa Indonesia tersimpul dalam ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku dan mencerminkan watak kita sebagai bangsa. Identitas nasional Indonesia juga ditegaskan dalam konstitusi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab ke-15 pada pasal 35 sampai 36C mengatur tentang bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Semua simbol ini adalah wujud nyata identitas nasional yang kita junjung. Lalu, makna Pancasila sebagai identitas nasional. Menurut Kailan, tahun 2002, menyatakan bahwa jati diri bangsa Indonesia terangkum dalam nilai-nilai Pancasila. Religius, menghormati sesama, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Ada lagi yang berpendapat, yaitu Hardono Hadi tahun 2002, menambahkan bahwa jati diri mencakup kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai luhur bangsa. Lalu kita refleksikan bahwa kini pertanyaan besarnya, apakah nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah benar-benar terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah identitas nasional itu sudah kita hidupi? Mari kita terus menjaga dan mengamalkan identitas nasional kita, karena menjadi Indonesia adalah sebuah kebanggaan dan tanggung jawab bersama. Saya, teman-teman semua, adalah Indonesia. Jaga identitas nasional kita untuk Indonesia yang lebih baik. Lalu menurut teman-teman, makna identitas nasional itu apa? Bagikan pendapat teman-teman semua mengenai makna identitas nasional dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Hai teman-teman, gimana? Masih semangat kan? Sebelumnya, kita udah kupas mengenai konsep identitas nasional. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru nih, yaitu kenapa sih identitas nasional itu penting banget buat sebuah bangsa, khususnya Indonesia. Yuk coba kita pikir bareng-bareng. Pernah nggak kalian nanya ke diri sendiri, kenapa sih Pancasila itu disebut sebagai dasar negara? Way of life, kepribadian bangsa, bahkan identitas nasional kita. Apa cuma sekedar simbol negara? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Nah, di sini kita bukan mau meragukan Pancasila ya. Kita percaya Pancasila itu benar dan kuat. Tapi yang mau kita tanya adalah, udah sejauh mana sih kita sebagai rakyat Indonesia benar-benar paham, hayati, dan amalkan nilai-nilai Pancasila itu? Misalnya, kalau kita bilang manusia Indonesia itu berkepribadian Pancasila, apa kita udah benar-benar ngerasa beda nih dari bangsa lain? Misalnya, kita dikenal ramah, suka gotong royong, saling tolong-menolong, adil, dan beradab. Atau malah sebaliknya, kita dikenal sebagai bangsa yang gampang berantem di media sosial, suka hoax, atau kurang peduli sama sesama. Nah, itu kan jadi pertanyaan reflektif buat kita semua. Sekarang, saya mau ajak kalian mikir lebih jauh. Coba deh kita renungin beberapa pertanyaan ini. Kenapa sih sebuah bangsa itu perlu identitas? Bayangin, kalau Indonesia nggak punya identitas jelas, kita mungkin nggak bakal bisa bersatu. Bakal susah membedakan mana yang khas Indonesia, mana yang bukan. Apakah bahasa Indonesia udah benar-benar menyatukan kita? Coba ingat waktu kalian nonton video TikTok dari orang Papua, Sumatera, atau Makassar. Kadang ada dialek yang beda kan? Tapi karena ada bahasa Indonesia, kita jadi paham. Nah, tapi
Apakah udah cukup bikin kita benar-benar satu? Apakah identitas bisa hilang? Pernah nggak dengar budaya lokal yang mulai punah? Misal, anak-anak muda makin jarang pakai bahasa daerah. Apa ini berarti identitas kita perlahan bisa pudar? Bolehkah kita meniru identitas orang lain? Kayak tren budaya Korea, misalnya banyak banget yang suka K-pop, drama Korea, fashion Korea. Boleh nggak sih kita ikut-ikut begitu? Apa itu bakal mengancam identitas kita sebagai bangsa Indonesia? Lalu kita tanya lagi, apa yang terjadi kalau identitas itu hilang? Bayangin, kalau kita kehilangan budaya kita, kehilangan rasa saling menghormati, kehilangan Pancasila sebagai pedoman hidup, apa jadinya? Bisa jadi kita kehilangan jati diri, gampang dipecah belah, atau malah kehilangan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Setuju nggak? Atau ada pandangan lain? Kita boleh kok kritis dan kreatif ngembangin pertanyaan-pertanyaan ini. Tujuannya bukan buat meragukan, tapi biar kita makin paham, makin sadar pentingnya identitas nasional buat membangun bangsa yang kuat, berkarakter, dan dihormati dunia. Yuk terus renungin. Jangan lupa identitas itu bukan cuma hafalan. Identitas itu harus kita rasakan, hayati, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hai teman-teman semua, masih semangat? Nah, di bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai identitas nasional Indonesia dengan fokus menggali sumber historis, sosiologis, dan politis. Mengapa hal ini penting? Karena memahami asal-usul identitas nasional akan membantu kita menjawab pertanyaan. Benarkah identitas nasional menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter? Nah, untuk melihat identitas ini, kita bisa bedakan. Ada identitas primer dan ada identitas sekunder. Identitas primer kita bisa lihat seperti etnis, identitas bawaan, seperti suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan kepercayaan lokal. Indonesia itu memiliki lebih dari 700 suku bangsa. Identitas berikutnya kita bisa lihat dengan cara identitas sekunder, yaitu secara nasional. Identitas hasil kesepakatan bersama, seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Sumpah Pemuda. Identitas nasional ini lahir dari kesadaran untuk bersatu di tengah-tengah keberagaman. Secara historis, embrio identitas nasional muncul pada tahun 1908 dengan kebangkitan nasional. Kesadaran ini dipicu oleh politik etis yang membuka akses pendidikan bagi rakyat. Pendidikan membangkitkan kesadaran sebagai bangsa yang dijajah dan memicu perlawanan. Momentum penting lainnya ada Kongres Kebudayaan pertama di Solo 1918 dengan fokus budaya Jawa meluas ke Sunda, Madura, Bali. Lalu ada Kongres Bahasa Sunda di Bandung tahun 1924. Ada lagi Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo tahun 1938. Ada lagi Sumpah Pemuda di Jakarta 1928 mengakui satu tanah air, bangsa, dan bahasa, yaitu Indonesia. Dan momen paling penting yaitu proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Puncak kesepakatan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kongres-kongres ini memperkuat kesadaran dan menegaskan jati diri bangsa. Nah, tadi merupakan sumber dari historis. Berikutnya,
Sumber sosiologis identitas nasional. Secara sosiologis, identitas nasional terbentuk melalui proses panjang interaksi dan komunikasi. Ada masa prakemerdekaan, di mana interaksi antar etnis dalam perjuangan ini untuk melawan penjajahan. Lalu ada pasca kemerdekaan. Pemerintah mendorong penyatuan melalui pendidikan, upacara kenegaraan, dan simbol-simbol negara. Jika negara diibaratkan manusia, maka identitas nasional adalah atribut yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Identitas ini mencerminkan jati diri yang terbentuk dari keberagaman budaya yang menyatu. Selanjutnya, sumber politis identitas nasional. Secara politis, identitas nasional ditegaskan melalui simbol negara yang diatur dalam konstitusi. Ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ada bendera merah putih sebagai bendera negara. Ada lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Ada lambang burung Garuda. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Simbol-simbol ini memperkuat rasa persatuan dan menjadi penanda kedaulatan Indonesia ini di mata dunia. Tantangan dalam pembentukan identitas nasional. Proses pembentukan identitas nasional tidak selalu mulus. Di banyak negara, konflik berkepanjangan terjadi karena perebutan identitas etnis sebagai identitas nasional. Contohnya ada konflik antara Sinhala dan Tamil di Sri Lanka. Indonesia ini relatif berhasil membangun identitas nasional melalui prinsip musyawarah dan gotong royong. Meski demikian, tantangan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Identitas nasional Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang yang melibatkan semua elemen bangsa. Memahami sumber historis, sosiologis, dan politis dari identitas nasional adalah langkah awal untuk memperkuat persatuan dan membangun karakter bangsa yang lebih baik. Karena, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Mari kita rawat identitas nasional sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang. Hai teman-teman, gimana? Masih semangat? Semoga selalu semangat ya dalam kuliah dan menggapai masa depan ini. Kita akan bahas mengenai yang paling seru. Kita bakal bedah bareng-bareng tantangan dan dinamika yang sedang dihadapi Indonesia terkait identitas nasional ini. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sebelum jauh-jauh nih, kita samakan dulu nih persepsinya. Identitas nasional itu apa sih? Simpelnya, identitas nasional adalah jati diri sebuah bangsa yang membedakan kita dengan bangsa lain. Identitas ini terbentuk dari sejarah, budaya, nilai-nilai, dan norma yang hidup dalam masyarakat. Kayak kita nih, sebagai mahasiswa, kita punya identitas sebagai anak kampus. Pakai jaket alma mater, ikut kegiatan kampus, kenal dengan dosen-dosen, itu semua bagian dari identitas kita. Nah, Indonesia juga punya identitas. Ada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan sebagainya. Sekarang masuk bagian yang paling seru. Apa itu? Yaitu tantangan yang dihadapi Indonesia soal identitas nasional ini. Kita bahas satu persatu ya, biar lebih mudah dipahami. Lunturnya nilai-nilai luhur. Gotong royong, makin jarang kita lihat, ya kan? Contoh kecil, kerja bakti di kampung makin sepi. Semua sibuk banget dengan gadget masing-masing. Kepatuhan hukum, masih banyak yang nyelonong lawan arus di jalan karena nggak mau muter jauh. Setuju nggak? Pajak, aduh, baru disuruh bayar pajak banyak yang cari celah buat ngemplang.
Nilai Pancasila belum jadi acuan. Perilaku yang serba instan, ya skripsi belum kelar. Malah cari joki skripsi nih. Benar ya? Nyontek udah jadi budaya nih. Kayaknya dari SD sampai kuliah. Kayaknya nggak ada sih yang di sini. Pernah nggak? Kayaknya pernah. Tapi mungkin bukan di sini ya. Waktu ujian itu lihat yang pada nyontek. Ya nggak? Oke. Buang sampah sembarangan. Pergi ke mall, minum boba, plastiknya ditinggal. Ya, ditinggal di bangku. Pernah lihat kejadian begini? Kayaknya di tempat kita nggak ada ya. Lalu lunturnya nasionalisme dan patriotisme. Bangga banget pakai brand luar. Misalnya sneakers luar negeri. Produk lokal kayaknya kalah keren. Padahal kualitasnya tuh nggak jauh kalah. Nonton bola, lebih dukung nanti nih tim luar ketimbang timnas. Padahal timnas itu kita udah mulai keren loh sekarang. Bener nggak? Ya. Lalu ada yang berikutnya, simbol dan bahasa kurang dihargai. Bahasa Indonesia, kalau kita ngobrol, kadang lebih banyak campuran bahasa Inggrisnya. Padahal bahasa Indonesia itu keren banget ya. Bisa nyatuin kita dari Sabang sampai Merauke. Bendera merah putih. Pernah lihat waktu 17 Agustus, ada yang cuek aja, malah lebih excited lihat bendera negara lain. Ya enggak? Penyebab lunturnya identitas nasional. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan menurut para ahli. Kita sebut aja beberapa ahli di antaranya, yaitu menurut Aziumardi Azra. Pancasila itu dipakai sebagai kendaraan politik. Zaman Orde Baru, Pancasila dijadikan alat buat mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, banyak orang yang jadi skeptis, ragu nih sama Pancasila. Liberalisme politik pasca reformasi. Setelah reformasi, semua bebas berpendapat, bebas bikin partai, tapi sayangnya kebebasan ini kadang malah kebablasan. Lalu ada otonomi daerah. Otonomi daerah itu sih bagus, tapi ada dampak negatifnya juga loh, yaitu munculnya sikap kedaerahan yang sempit. Pernah dengar ada daerah yang lebih mementingkan orang asli daerahnya daripada orang dari luar daerah. Nah, bagaimana solusi untuk memperkuat identitas nasional? Tak mungkin kan kita diem aja, kita butuh strategi. Nah, ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan bersama. Pendidikan karakter. Mulai dari kampus nih, yuk kita biasakan budaya disiplin, jujur, gotong royong. Gak cuma teori di kelas, tapi praktik di kehidupan sehari-hari. Lalu bangga dengan produk lokal. Ya, dukung UMKM, beli sepatu lokal, makan di warung lokal, dan bangga sama produk-produk Indonesia. Itu lebih keren. Berikutnya ada revitalisasi budaya. Ikut kegiatan budaya kampus. Apresiasi seni tradisional, nggak malu pakai batik dan bangga sama lagu daerah. Lalu media sosial sebagai sarana positif. Bikin dong konten yang mengangkat budaya Indonesia, bukan cuma ikut tren luar. Misalnya nih, bikin TikTok pakai lagu daerah, atau promosi ini wisata lokal. Pernah nggak nih buat? Kalau nggak, yuk kita buat. Lalu Pancasila sebagai pegangan hidup. Jangan lihat Pancasila sebagai hafalan doang, tapi jadikan sebagai nilai hidup. Ada gotong royong, adil, dan peduli sesama. Tapi jangan-jangan di sini ada nih yang nggak hafal Pancasila. Kayaknya hafal semua ya. Tinggal kita amalkan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, jadi intinya identitas nasional itu kayak akar pohon. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga kokoh. Indonesia itu rumah kita bareng-bareng. Kita yang harus rawat.
Kita mulai dari diri kita sendiri. Di lingkungan kampus, di kehidupan sehari-hari, setuju nggak? Ya, harus setuju nih. Yuk, kita jadi generasi yang bangga jadi bagian dari Indonesia. Nah, terima kasih nih yang sudah panjang mendengarkan kupasan mengenai identitas nasional. Jangan lupa tetap semangat dan tetap cinta Indonesia. Jadi, teman-teman, identitas nasional itu ibarat wajah kita di hadapan dunia. Tanpa identitas, kita nggak akan dikenal, nggak dihormati. Sebagai mahasiswa, tentunya mari kita jadi generasi yang bangga dengan identitas Indonesia, yang jaga persatuan, hargai keberagaman, dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar. Nah, jelas ya, identitas nasional itu bukan sekedar simbol, tapi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Penting banget buat kita, apalagi mahasiswa supaya makin cinta Indonesia dan bisa jadi agen perubahan yang positif. Yuk mulai dari hal kecil, pakai bahasa Indonesia yang baik, hargai perbedaan, bangga sama budaya sendiri. Sekian dulu kupasan kita kali ini mengenai identitas nasional. Nah, sekarang kita udah tahu nih, identitas nasional itu bukan cuma soal bendera dan lagu kebangsaan, tapi juga soal jati diri kita sebagai bangsa. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk memperkuat identitas ini? Yuk mulai dari hal kecil, pakai bahasa Indonesia yang baik, hargai keberagaman di sekitar kita, dan terus jaga nilai-nilai Pancasila. Setuju? Harus setuju dong. Kalau setuju, ketik di kolom komentar, aku bangga jadi anak Indonesia. Jangan lupa di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya.